CBR 150 ya. Kita ngambil contoh K45NL1. Jadi pertama kali seperti biasa, sebenarnya triknya ini juga bisa dilakukan di motor-motor lain, bahkan motor apa saja, entah itu Matic, entah itu CBR 250 ataupun Forza 300. Kita pertama kali harus melihat spesifikasi posisi power, juga posisi torsi maksimal ada di RPM berapa. Kalau di Hadiah Pro tidak ada spesifikasinya, di info itu tidak disebut, sobat bisa mencarinya di internet. Contoh spesifikasi Honda power dan torsi Honda CBR 150 2021. Nah, terus muncul di situ disebut putaran tertinggi, power tertinggi itu dikeluarkan pada RPM 9000, sedangkan torsi maksimalnya di 7000 RPM. Nah, ini digunakan sebagai data rujukan ya sob. Jadi nilai itu akan kita masukkan ke RPM 7000 juga 9000. Nah, angkanya berapa? Kita mencari angka acuan pada tabel di TPS 74,3. Kita filter angka tertingginya berapa. Nah, di sini kita dapat info 16,82 yang tertinggi. Jadi data base map itu menunjukkan angka 16,82 di 10.000 RPM, 10.500 juga 10.900 RPM itu sama semua 16,82. Angka ini lantas kita bulatkan naik, artinya menjadi 17 dan dimasukkan di RPM 7000. Lanjut, tadi kita punya data RPM tenaga puncaknya dari 9000 RPM. Di situ juga kita masukkan angka 17. Nah, kalau seperti biasa nyari di kolom 7000 RPM-nya data 17. Nah, di sini nggak ada 17 derajat ya. Dari 16 urutannya langsung naik ke 18,76. Angka ini yang kita pakai. Jadi 1876 ini kita bulatkan menjadi 19. Jadi kalau nggak ada, caranya seperti itu. Kalau nggak ada 17, cari angka setelahnya 18 atau 19 baru dinaikkan. Kalau udah dapat angka derajat yang kedua, kita vertikalkan dari 17 dan 19. Selanjutnya di kolom 9000 RPM kita nyari batas angka berikutnya. Angka itu harus sejajar dengan angka 19 tadi. Nah, ini kita dapatkan 20.19. Nah, ini pun kita bulatkan naik menjadi 21. Lalu lagi-lagi kita lakukan linear vertikal. Kalau sudah dapat batas kiri RPM 7000, lalu batas kanannya juga sudah lengkap RPM 9000 nya, kita bisa pilih semua blok
lalu melakukan linear horizontal. Nah, ini kita berarti udah dapat angka derajat pengapian yang ideal untuk motor CBR 150 di RPM 7000 sampai 9000. Lanjut, kita bisa geser ke RPM yang lebih tinggi atau ke RPM yang lebih rendah. Nah, ini kita lakukan dulu di RPM lebih rendah ya. Angka-angkanya itu yang bisa kita rubah itu cari di kisaran RPM 3000-an sampai 3500 atau 4000. Ini kita bisa gunakan juga. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Kita bisa mulai dari 3000 atau 3250 atau 3500 atau 4000. Cara memilihnya ini dibandingkan. Jadi kalau 3000 kita bandingkan dengan angka sebelumnya. 12.03 dibandingkan 11.39 artinya hanya naik 0,76. Sedangkan jika kita pilih 3250 kita bandingkan itu ke 1203 artinya naik 1,30. Nah, dari sini kita jelas-jelas di 3500 ini 1372, jadi artinya naik hanya 0,4 derajatnya. Dari situ kita bisa pilih dari kenaikan tadi yang terbesar, kita pilih di 3250. Begitu cara milihnya sob. Dari sini angkanya ini tadi lagi-lagi kita bulatkan ke atas, 13,33 kita bulatkan ke atas di 14. Lalu cari di sini di kolom 3250 RPM ini cari derajat 14. Lagi-lagi kita nggak nemu, yang kita dapat malah 1501. Nah, ini yang dipakai. Kalau 14 nggak ada, kita cari ke 15. Kalau 15-nya nggak ada, cari ke 16. Begitu naik. Nah, di sini 15. Sama seperti tadi juga, ini kita bulatkan lagi-lagi ke atas ya, menjadi 16. Jadi berapapun di belakang komanya itu naiknya naik pembulatan ke atas. Lanjut kita selesaikan dengan divertikalkan, linear vertikal. Lalu seperti tadi juga kita lakukan angka yang sejajar dengan 16 tapi juga berpotongan dengan kolom yang sudah kita kerjakan tadi di kolom RPM 7000. Nah, kita dapat angka 26,78. Ini pun kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 27. Nah, dari sini kita harus buat dulu linearisasi dari 19 ke 27 agar nanti kita dapat batas yang seimbang antara kiri dan kanan. Nah, ini kalau sudah selesai begini, kita bisa lakukan blok semua, lalu tinggal linear horizontal. Di RPM bawah udah dapat, tengah udah dapat, selanjutnya RPM atasnya. Yang perlu kita perhatikan di sini, kepala tabel ini perlu diperhatikan ya, apakah angkanya ini normal sesuai dengan limiter atau tidak, karena ada beberapa tabel itu yang dicantumkan angka-angka yang di luar dari jangkauan limiter. Jadi ada beberapa motor, nanti kalau sobat buka yang ke lain itu perlu diperhatikan. Nah, kalau di sini kan kita lihat di limiter itu angkanya hingga sampai 10.700. Berarti kolom 10.900 ini bisa digunakan. Jadi begitu caranya. Jadi misalnya kalau ada kolom lagi di sini, sebelah kanannya ada kolom 11.000, 12.000 atau 17.000, 18.000, itu biarkan saja.
Kita hanya gunakan yang pertama kali berada di jangkauan RPM limiter. Tadi kita lihat buka di limiter tadi ada 10.700, berarti kolom ini masuk dalam jangkauan limiter. Nah, angka di sini itu berbeda dari RPM sebelumnya yang kita lakukan pembulatan ke atas. Ini kita bulatkan ke bawah, jadi 16,82 tadi jadikan 16. Selanjutnya untuk ke bawahnya itu aku sarankan batasi saja hanya sampai di TPS 41 ya. Kenapa itu? Karena S41 itu kan mewakili bukaan TPS itu total body itu dibuka udah lebih dari setengah gas. Jadi kalau kita tahu full throttle-nya aja 74,3 derajat, artinya sebenarnya setengahnya itu kan 37. Nah, 37 di sini nggak ada, adanya 35,8, lalu 41 kita pilih ke 41. Nah, ini angkanya ini lagi-lagi dibulatkan ke bawah jadi 19 ya. Lakukan vertikal lagi, lalu kita udah dapat batas kanannya, batas kirinya kita gunakan di kolom 9000 rpm, tinggal dihubungkan lalu tinggal diklik ke linear horizontal ya guys. Jadi ini sebenarnya udah selesai. Jadi pengapian ini untuk gear 1 2 bisa selesai. Namun namanya konsumen itu kan dia kan juga ingin, jadi kalau memang keperluannya untuk performa saja ini sudah cukup melayani, karena yang kita kalau kita melakukan performa itu kan pasti kan artinya digas, motor itu kan digas kan gas penuh, angka-angkanya udah kita rubah berarti dengan cara tadi itu kita sudah melakukan perubahan. Hanya saja kalau motor masih digunakan untuk harian, maka mau nggak mau kita harus melakukan perubahan juga untuk TPS rendahnya. Jadi daerah sini itu harus kita lakukan perubahan juga. Hanya saja caranya kita sudah nggak bisa melakukan penggunaan fitur linear tadi, tapi kita melakukan penambahan secara konvensional. Nah, batasnya itu kita cukup pilih daerah-daerah yang berwarna hijau ini, sob. Kenapa hanya dibatasi yang hijau ini? Angka-angka hijau ini sebenarnya kan mewakili daerah-daerah tengah dari jangkauan derajat tertinggi 33 sampai yang terendah di tabel ini itu 9,96. Nah, angka-angka hijau ini juga daerah-daerah hijau ini sebenarnya juga mewakili kalau nanti kita play itu kita bisa tracing. Jadi kita lihat pakai pointer, itu kita hidupkan pointer, nantinya return pointer itu motor itu kalau digas ya melewati jalur ini. Jadi angka-angka yang berwarna hijau ini yang dilewati, terutama untuk entah itu kita lakukan gasnya itu smooth atau jalan santai-santai, itu pasti di daerah-daerah hijau. Sedangkan kuning ini biasanya motor sudah mulai tidak bisa menembus ke RPM yang lebih tinggi, terlebih kalau kita gunakan itu di jalan, karena angkanya sudah tinggi. Pasti untuk kuning, oranye, dan merah ini kan pasti tinggi sudah. Apalagi merah ini nggak mungkin dilewati kecuali kalau posisi gas itu setelah digas lalu ditutup. Jadi istilahnya engine brake itu pasti lewat daerah-daerah yang merah ini. Jadi hanya sekedar lewat ya. Nah, angka-angka ini ketika engine brake itu kan membentuk karakter engine brake. Jadi kalau daerah sini antara 0 dan 0,2
baris pertama dan baris kedua di TPS itu nanti yang berperan untuk engine brake. Untuk pengaturan engine brake bisa dilakukan perubahan pengapian di situ. Jadi kalau angkanya tinggi, ngeremnya mesin itu istilahnya juga berat. Lalu begitu timingnya, misalnya angka timingnya di sini rendah, maka pengereman mesinnya juga ringan. Nah itu saran saya sih biarkan aja dulu. Jadi jangan dirubah dulu untuk angka-angka pengapian yang di daerah baris pertama dan baris kedua. Jadi batasi pada baris ketiga saja yang kita rubah, sob. Gitu, sob. Jadi alasannya seperti itu ya. Boleh dirubah, boleh. Kalau boleh dirubah ya boleh. Hanya saja kita perlu nyadari itu dulu. Engine brake ini, angka-angka ini berpengaruh pada engine brake, karakter engine brake-nya mesin. Jadi kalau mau ngerubah, monggo, tapi perlu disadari intinya kuncinya satu, kalau timing ini ditinggikan maka engine brake-nya akan semakin berat, ngerem mesinnya direm lebih berat. Tapi kalau angkanya diturunkan dari standarnya berarti menjadi lebih ringan engine brake-nya. Jadi kalau istilah mekanik Jawa lebih ngeluyur, lebih lancar dia turunnya RPM. Nah, tapi untuk sementara kali ini kalau untuk awal nggak usah diotak-atik dulu, kita fokus ke performa dulu. Kembali tadi yang saya bilang daerah-daerah hijau. Jadi kalau daerah sini kan termasuk hijau, ini angkanya, ini bisa kita lakukan perubahan di blok saja, lalu pakai set value ditambah angkanya. Angka yang kita bisa berikan penambahan itu saran saya mulai dari 0,4 sampai 1 derajat. Saya sendiri untuk kali ini milih 0,6 ya, sebagai nilai tengah lah. Kenapa dimulai dari 0,4? 0,4 itu sebenarnya udah terasa toh. Jadi kalau motor itu dirubah 0,4 derajat saja, itu kita mekanik atau pengendara motor, pemilik motor itu bisa merasakan perubahannya. Nah, lalu untuk nilai 1 itu bisa saja digunakan, terutama untuk TPS-TPS rendah. Karena TPS-TPS rendah ini memang angka-angka pengapian yang bisa dipakai di situ memang relatif tinggi ya. Tapi kalau TPS-nya udah mulai tinggi, saran saya jangan ditambahkan 1 derajat, tapi kurangi, 0,6 atau 0,4, bahkan 0,2 atau 0,3. Jadi untuk kenapa saya pilih 0,6 ini kan gampang, jadi bisa diaplikasi di TPS rendah, bisa diaplikasi di TPS tengah. Kali ini kita langsung gunakan, sudah lakukan lagi di daerah yang kehijau-hijauan berikutnya sama. Kali ini juga saya tambahkan 0,6, 0,6, lanjut. Jadi memang agak lamban ya, karena kita nggak bisa seperti menggunakan linear tadi kan enak, tinggal ngeblok aja. Ini kita harus satu-satunya diperhatikan apakah masukkan jangkauan hijau enggak. Kalau nanti sobat misalnya punya AFR di tracing daerah-daerah rendah itu mana yang dilewati, dan daerah itu yang bisa sebenarnya milik Suko itu mengukur AFR itu juga untuk memberikan jejak ke tabel ya, tabel itu bisa digunakan jejak. Jadi istilahnya kalau mekanik top itu nyebutnya data logger. Jadi secara nggak langsung itu sudah menjadi data logger karena memberikan jejak
titik-titik mana di tabel itu yang sel-sel mana yang aktif, yang dilewati ketika mesin itu digunakan. Ya, kalau digunakan artinya nanti sobat bisa melihat angka di mana, TPS berapa, RPM berapa yang angka itu digunakan. Tapi ingat ya, waktu tracing dengan AFR itu harus diberikan beban motornya. Artinya kalau ada dyno, ada roller dyno, kita bisa gunakan roller dyno itu sebagai beban. Jadi kalau tanpa beban maka tentu akan ngaco. Jadi bisa saja misalnya di CBR ini kalau pakai standar pedok, standar tengah gitu, motor itu kalau tanpa beban 10 derajat TPS saja nanti bisa kena limiter sob. Padahal kalau dengan beban itu nggak bisa. Paling yang mentok di daerah-daerah ini, daerah-daerah yang berdekatan dengan warna-warna hijau ini tadi. Makanya kenapa kok pilih hijau. Nah, kalau nggak ada dyno, ada beban roller, ya pilihannya dites di jalan. Memang agak merepotkan karena harus ada yang bawa laptop juga gitu agar tabelnya itu dapat. Tapi hal itu sebenarnya kalau sobat ketemu dengan teman-teman mekanik mobil yang melakukan remap, itu biasa mereka lakukan hal seperti itu ya. Nah ini kita udah dapat nambahkan di RPM bawahnya, RPM tengahnya. Nah untuk di RPM atasnya saran saya biarkan saja. Kenapa? Karena seringkali di RPM atas ini kalau kita belajar ke pengapian di zaman CDI pun itu angka-angka ini biasanya relatif akan mengarah ke turun. Jadi pengapian yang optimal itu selalu dibentuk dari angka yang mulai naik dari RPM 3000 4000, lalu paling tingginya memang ada di daerah-daerah yang menghasilkan torsi maksimal sampai power maksimal. Terus setelah power maksimal itu nanti timing pengapian akan turun lagi. Kalau di CDI seperti itu. Nah tapi kalau kita buka di injeksi ini kan seperti di Honda ini ada beberapa angka yang tinggi, itu yang ada ditaruh di sisi kanan di RPM tingginya itu malah ditinggikan angkanya. Nah itu sebenarnya tujuannya satu, dia mau mengarahkan pengendara agar daerah dengan titik pengapian yang tinggi itu nggak dilewati. Jadi karena sudah pengisian silindernya buruk, tenaga sudah nggak ada, kalau pengapian semakin ditinggikan maka yang kerasa kan adalah mesin kan kerasa berat. Ketika mesin kerasa berat karena kurang power dan diberikan efek pengapian yang tinggi itu, orang ngerasa motor ini harus gasnya dibuka lagi. Jadi gitu. Jadi pengapian ini kalau kita perhatikan benar, itu sebenarnya yang dirancang oleh insinyurnya, entah dari Kaihin atau Sindengen, itu nggak cuman ngomongin performa, tapi ngomongin keiritan, ngomongin soal respon pengendara, jadi mengatur perilaku pengendara juga. Makanya kalau selalu kita perhatikan di motor-motor Honda ini, nanti base mapnya yang untuk motor tahun 2015 ke atas lah, itu rata-rata titik pengapian tertinggi pasti ada di daerah RPM yang mendekati limiter. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya itu tadi, jadi motor itu udah jerit, jadi pengendara bisa tahu bahwa motor ini sudah mendekati limiter gitu.
Jadi kalau sudah dikasih peringatan itu kan rata-rata udah ditahan gasnya. Atau kalau TPS-nya masih rendah, oh berarti gasnya minta dibuka lagi. Jadi itu, jadi susunan angka ini nggak cuma ngomongin performa, nggak hanya ngomongin idealnya pembakaran ini menghasilkan torsi terbaik, ledakan terbaik, bla bla bla, bukan itu saja, tapi juga mengarahkan ke pengguna motornya untuk bisa tahu kondisi motor. Bahwasanya mesin minta gasnya ditambahin kalau mau kecepatannya bertambah, seperti itu ya. Jadi ada korelasi memberikan feedback lah ke pengendara. Nah setelah ini sebenarnya ini sudah selesai semua. Angka berikutnya itu perlu dicek dulu sob. Kita lakukan mapping tadi itu dicek dulu dengan database-nya. Gitu apa gunakan compare-table, lalu pilih with database. Nah di sini muncul ada angka-angka merah, ada angka-angka biru. Untuk di daerah ini artinya biru itu artinya berkurang dari base map ya. Kalau merah itu artinya bertambah dari base map. Karena kita bandingkan ke base map. Nah, untuk angka-angka yang biru ini itu kita bisa lakukan pengembalian sesuai angka base map. Lalu kita tambahkan secara manual. Jadi artinya balikan dulu ke standarnya lalu ditambah. Contohnya seperti ini. Nah, ini lakukan juga di angka-angka yang biru yang lain. Jadi pilih ya angka-angka yang biru-biru tadi itu di merge dulu. Merge itu artinya gabungkan dengan nilai pembanding, artinya balik ke pembanding. Kalau kita bandingkan ke base map berarti kita balikkan ke base map, baru kita tambahkan. Jadi distandarkan lalu ditambahkan angka. Nah ini karena di angka daerah TPS-nya udah tinggi, saya hanya akan menambahkan sekitar 0,4 saja. Nah untuk ini ada, jadi kalau motor-motor sport memang seringkali ada muncul angka-angka yang tinggi di RPM rendah. Jadi kalau kita lewat penggunaan linear itu tadi seringkali selalu muncul seperti ini. Jadi banyak daerah biru-biru yang di daerah RPM rendah. Itu karena standarnya memang ditinggikan. Nah ini bisa dikembalikan, distandarkan. Jadi balik ke nilai standarnya lalu ditambah atau dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Jadi sebenarnya nilai tinggi di daerah ini itu sebenarnya sama juga seperti nilai tinggi di RPM yang tinggi juga. Jadi kalau nilainya pengapian tinggi itu digunakan sebagai pengarah. Jadi dia misalnya kalau karena ini di RPM rendah ya, motor kalau digas masih di RPM 3000 atau 4000 lalu digas full gitu. Nah itu agar nggak gerak langsung ke 4000, tapi diarahkan karena ada tembok ini seperti tembok pengarah gitu. Ini angka tinggi-tinggi jadi mengarah langsung ke 6000. Jadi pasti mesin itu mencari
seperti air. Kalau dia air itu kalau di saluran, kalau sobat bikin kolam lalu saluran ke bawah gitu yang mencang-menceng, di situ ada batu, di situ ada nggak ada batu, pasti dia akan memilih yang nggak ada batunya gitu. Jadi nyari yang lancar. Sama seperti itu juga mesin itu juga gitu. Jadi dia kalau ketemu sesuatu yang menghalangi bagi dia akan milih ke yang lancarnya. Sama seperti itu juga. Jadi ketika kita di posisi 3000 4000 rpm, kalau digas penuh itu nggak otomatis langsung mesin itu ngarah ke sini, tetap 4500 atau 5000, tapi diarahkan ke 6000. Kenapa? Karena di 4000 5000 ini sebenarnya powernya masih kurang. Kenapa powernya masih kurang? Karena volumetric efisiensi di daerah ini masih rendah, meskipun TPS-nya sudah tinggi gitu. Jadi kenapa yang terjadi angka-angka tinggi di sini? Sebenarnya itu sebagai pengarah saja ya. Oh ya, lupa disclaimer ya. Artinya apa yang saya share sini adalah pengetahuan saya. Jadi kalau misalnya ada sobat yang punya keyakinan yang berbeda, monggo didiskusikan, jangan langsung menyalahkan ya. Jadi ya, karena kalau yang saya pahami itu kalau di mesin itu namanya disebutnya art of tuning. Jadi tuning itu, nyeting itu sebuah seni. Nah, seni ini kan kadang kan pada artisnya, kembali ke artisnya sukanya yang begini, saya yang begini ya. Pasti artisnya kan punya alasan, punya kepribadian, punya kebiasaan. Jadi kalau memang ada yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda dari yang saya sampaikan, monggo di sharing, didiskusikan, nggak perlu menyalahkan atau membenarkan gitu aja ya. Oke sob, ini udah selesai. Untuk RPM atas kita biarkan saja, karena kenapa kok perlu dibiarkan? Seperti tadi, pengapian kalau di RPM tinggi memang relatif timingnya itu selalu rendah. Jadi di zaman CDI seperti itu, di zaman Platina juga seperti itu. Kopi disponsori oleh Nescafe.